Tahukah Anda bahwa di Indonesia, hanya 3 dari 10 orang yang bisa hidup sehat hingga usia 85 tahun? 7 orang sisanya biasanya mengalami penurunan kesehatan secara drastis antara usia 75 hingga awal 80 komaan dan akhirnya harus terbaring di tempat tidur. Orang-orang yang kemarin masih bisa berjalan, sarapan, dan pergi ke pasar karena satu insiden saja tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Saya telah bekerja di unit gawat darurat dan ruang perawatan selama lebih dari 30 tahun dan telah menyaksikan situasi seperti ini berulang kali. Perkenalkan, saya Dr. Budi Hartono, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Saya telah bekerja sebagai dokter selama lebih dari 40 tahun dan merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini, saya bertanggung jawab atas konseling kesehatan lansia di sebuah pusat kesehatan lansia. Saat bekerja, saya menyadari satu hal. Orang-orang yang tidak berhasil melewati usia 80 tahun memiliki 4 kesamaan. Untungnya, semua itu adalah hal-hal yang sangat bisa dihindari. Semakin cepat Anda tahu, semakin cepat Anda mengubahnya, maka Anda akan hidup lebih sehat dan lebih lama. Ini mungkin terdengar sedikit sombong, tetapi sejak saya memulai konseling di pusat ini, 87% lansia yang mengikuti arahan saya berhasil melewati usia 85 tahun dalam keadaan sehat. Ini adalah angka yang sangat tinggi. Rahasianya bukan terletak pada gen khusus atau suplemen kesehatan yang mahal. Rahasianya hanya ada pada 4 kebiasaan yang mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video hari ini, saya akan membagikan keempat kebiasaan penting tersebut kepada Anda. Saya akan menjelaskannya secara perlahan dan jelas, sehingga Anda dapat dengan mudah memahami dan mengikutinya. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan tahu bagaimana cara membuat tubuh lebih fleksibel dan ingatan lebih jernih hanya dengan perubahan kecil. Dengan itu, Anda sangat mungkin untuk hidup sehat hingga usia 85 bahkan 100 tahun. Sebaliknya, jika Anda menyerah di tengah jalan, rasa lelah dan lesu yang Anda alami sekarang akan semakin parah. Dan hari di mana Anda harus terbaring di tempat tidur bisa datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mohon tekan tombol subscribe dan like agar lebih banyak orang dapat mengakses informasi bermanfaat ini. Sekarang, mari kita lihat penyebab pertama mengapa banyak orang menjadi lemah sebelum usia 85 tahun. Penyebabnya adalah kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi kronis. Banyak orang berpikir, saya sering minum air, tetapi kenyataannya, seringkali jumlah cairan dalam tubuh tidak mencukupi. Terutama bagi lansia, banyak yang mengonsumsi berbagai macam obat seperti obat tekanan darah tinggi, obat diabetes, dan diuretik pelancar buang air kecil. Obat-obat ini membuat cairan keluar lebih cepat, menyebabkan tubuh jatuh ke dalam kondisi dehidrasi yang serius. Beberapa orang bertanya, apakah air sebegitu pentingnya? Jawabannya adalah sangat penting. Lebih dari setengah tubuh kita terdiri dari air. Tetapi seiring bertambahnya usia, jumlahnya terus berkurang. Sayangnya, banyak lansia yang cenderung menghindari minum air sepanjang hari. Mereka berkata, kalau banyak minum, nanti sering ke toilet, jadi merepotkan. Atau, saya tidak haus, jadi tidak apa-apa kan? Padahal, pemikiran seperti itulah yang menjadi benih penyakit. Saya ingat betul satu kasus. Ibu Siti, 74 tahun. Beliau selalu merasa lelah, kepalanya terasa berat saat bangun pagi, dan pusing di sore hari sehingga hanya ingin duduk di sofa. Nafsu makannya buruk, ingatannya menurun, dan mudah marah. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan kelainan khusus kecuali satu hal. Kadar cairan dalam tubuhnya sangat rendah. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata beliau mengonsumsi 3 jenis obat sekaligus. Diuretik, obat tekanan darah tinggi, dan obat diabetes. Obat-obat inilah yang diam-diam mengeluarkan natrium dan cairan dari tubuhnya, membuatnya mengalami dehidrasi jangka panjang. Terlebih lagi, Ibu Siti hampir tidak pernah minum air. Jadi, saya menyarankannya untuk minum setidaknya 4 gelas air sehari dan menambah asupan magnesium. Hanya dalam 2 minggu, wajahnya berubah drastis. Rasa lelahnya berkurang secara signifikan. Ia bisa bangun dengan ringan di pagi hari. Dan yang terpenting, ia mengatakan bahwa sifat mudah marahnya berkurang.
Inilah pemulihan tubuh yang berhasil keluar dari dehidrasi jangka panjang. Banyak orang menganggap remeh dehidrasi karena tidak terlihat seperti penyakit serius saat itu juga. Namun, jika kondisi ini berlanjut lama, bisa berujung pada insiden mendadak seperti stroke atau serangan jantung. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi kental, jantung harus memompa lebih kuat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah perlahan-lahan menjadi kaku dan sempit. Selain itu, dehidrasi menghambat pembuangan racun dari dalam tubuh secara lancar. Ketika racun menumpuk, gejala seperti kelelahan, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan penurunan daya ingat muncul yang seringkali keliru dianggap sebagai akibat dari penuaan. Padahal, akarnya mungkin hanya karena kekurangan cairan. Lalu, bagaimana kita bisa tahu apakah tubuh kita dehidrasi tanpa harus ke rumah sakit? Ada metode diagnosis mandiri yang sangat sederhana. Pertama, amati warna urin Anda. Jika warnanya kuning, pucat, dan jernih, berarti cairan Anda cukup. Sebaliknya, jika warnanya kuning pekat atau kecoklatan, itu adalah tanda dehidrasi. Kedua, periksa lidah Anda di cermin. Jika permukaan lidah kering, pecah-pecah, dilapisi selaput putih, atau tidak licin, itu artinya seluruh tubuh Anda kering. Terakhir, cubit sedikit kulit di punggung tangan Anda. Jika kulit tidak segera kembali ke posisi semula dan pulih dengan lambat, ini adalah tanda dehidrasi yang jelas. Dengan mengingat 3 metode ini saja, Anda bisa dengan mudah memeriksa status cairan tubuh Anda. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan, berapa banyak, dan bagaimana cara minum air? Banyak orang mendengar bahwa mereka harus minum 8 gelas sehari dan memaksakan diri untuk terus minum. Namun, cara seperti ini justru terkadang bisa membebani tubuh. Yang terpenting bukanlah jumlahnya, melainkan waktunya. Orang muda mungkin tidak masalah minum dalam jumlah banyak sekaligus, tetapi bagi lansia, cara yang lebih efektif adalah minum 1 gelas setiap kali secara teratur 4 kali sehari. Pertama adalah saat bangun tidur di pagi hari. Segelas air hangat berfungsi membangunkan tubuh yang kering semalaman dan melancarkan gerakan usus yang sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang mengalami sembelit. Kedua adalah 30 menit sebelum makan siang. Minum air pada saat ini membantu mengontrol porsi makan tanpa membebani pencernaan. Ketiga adalah saat pulang ke rumah setelah bepergian. Meskipun tidak disadari, banyak cairan yang hilang selama perjalanan. Jadi, minum air saat ini akan mengembalikan keseimbangan cairan. Dan yang terakhir, waktu paling ideal adalah 1 jam sebelum tidur. Cukup minum setengah hingga 1 gelas air hangat sebelum tidur dapat mencegah dehidrasi selama malam hari dan membantu mengeluarkan racun yang menumpuk di dalam tubuh. Jika Anda mempertahankan kebiasaan ini, tubuh akan merespons dengan sangat cepat. Kebanyakan orang akan merasakan buang air besar menjadi lebih lancar, sakit kepala berkurang, dan rasa lesu perlahan menghilang hanya dalam 3 hari. Sekarang saya akan menceritakan kisah kedua. Banyak orang sering berkata kepada saya berjalan lebih dari 10.000 langkah sehari. Bukankah itu sudah cukup sebagai olahraga? Tentu, berjalan adalah kebiasaan yang sangat baik. Namun, hanya berjalan saja tidak cukup. Saya telah melihat banyak kasus di mana orang yang rutin berjalan-jalan setiap hari, suatu hari terpeleset ringan di tangga, mengalami patah tulang panggul, dan akhirnya tidak bisa bangun sendiri di rumah sakit. Mengapa ini terjadi? Karena berjalan hanya melatih daya tahan, bukan membangun kekuatan otot yang menopang tubuh. Otot-otot inti seperti otot kaki, paha, dan bokong adalah perisai yang mencegah kita jatuh, tetapi jika tidak dilatih secara khusus, otot-otot ini akan menyusut sebesar 1,2% setiap tahun. Ini disebut sarkopenia. Ketika otot berkurang, bukan hanya kekuatan yang hilang, imunitas melemah, kemampuan mengatur gula darah menurun, dan bahkan risiko terkena pneumonia meningkat. Otot adalah dasar dari semua aktivitas sehari-hari. Duduk, berdiri, berjalan, mengunyah, dan bahkan bernapas. Jika fondasi itu runtuh, seluruh tubuh perlahan-lahan akan melemah. Saya ingat kasus Bapak Ahmad, 78 tahun. Ia percaya bahwa berjalan lebih dari 10.000 langkah sehari sudah cukup untuk kesehatannya. Namun, karena kekurangan otot, ia hanya terpeleset sedikit, tetapi tulang panggulnya patah. Sejak saat itu, gerakannya menjadi terbatas.
dan nafsu makan serta semangat hidupnya pun ikut menurun. Hal yang menakutkan adalah otot akan menyusut dengan sangat cepat jika tidak digunakan, tetapi untuk memulihkannya kembali dibutuhkan waktu dan usaha berkali-kali lipat. Apakah Anda masih mempertahankan kebiasaan berjalan saat ini? Itu sangat bagus. Namun, jika Anda menambahkan beberapa latihan kekuatan sederhana, itu bukan lagi sekadar olahraga, melainkan rahasia untuk memperpanjang usia. Latihan ini sama sekali tidak rumit. Anda tidak memerlukan gym mahal atau alat berat. Satu kursi di rumah dan sedikit ketekunan sudah cukup. Latihan pertama yang saya sarankan adalah berdiri dari kursi. Duduk di kursi dengan punggung tegak, lalu berdiri. Lakukan gerakan ini 10 kali. Jangan bersandar pada kursi dan letakkan tangan Anda dengan ringan di atas lutut. Gerakan ini melatih otot paha dan bokong, meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah, dan memperbaiki keseimbangan. Berikutnya adalah latihan mengangkat tumit jinjit sambil berpegangan pada dinding atau meja dapur. Berdirilah tegak dengan kedua kaki rapat, letakkan tangan dengan ringan di dinding untuk menjaga keseimbangan, lalu perlahan angkat tumit Anda, tahan selama beberapa detik, lalu turunkan. Gerakan ini memperkuat otot betis, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi goyangan saat naik turun tangga. Latihan terakhir adalah berdiri dengan satu kaki. Pegang meja makan atau meja dapur dengan ringan, angkat satu kaki, dan coba tahan selama sekitar 10 detik. Awalnya mungkin sedikit goyah, tetapi dengan latihan yang konsisten, keseimbangan Anda akan membaik dari hari ke hari. Meskipun ketiga latihan ini sederhana, efeknya sangat besar. Anda bisa melakukannya di rumah, bahkan saat istirahat atau menonton TV. Yang terpenting bukanlah berapa kali Anda melakukannya dalam sehari, melainkan konsistensi. Ada pepatah yang mengatakan, 10 menit olahraga sehari dapat mencegah 10 hari di rumah sakit. Pepatah ini sangat cocok untuk latihan penguatan otot seperti ini. Namun, ada satu hal yang harus Anda ingat. Jangan pernah memaksakan diri. Meskipun hari ini Anda hanya bisa melakukan 2 kali, besok perlahan-lahan tingkatkan menjadi 3 kali. Dan jika Anda merasakan nyeri tajam atau ketidaknyamanan pada sendi, berhentilah sejenak dan istirahat. Itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Sekarang, mari kita beralih ke kesamaan ketiga. Mungkin terdengar asing pada awalnya, tetapi dari pengalaman klinis saya yang panjang, saya telah melihat kasus yang tak terhitung jumlahnya. Masalahnya terletak pada obat-obatan yang harus dikonsumsi lansia dalam jangka panjang. Kita sering lupa bahwa obat, selain menyembuhkan penyakit, juga diam-diam mengambil sesuatu dari tubuh kita. Pertama-tama, saya tegaskan, ini sama sekali bukan berarti Anda harus berhenti minum obat. Obat yang diresepkan oleh dokter harus terus diminum. Namun, yang penting adalah memahami bahwa obat sambil mengobati penyakit juga bisa merampas nutrisi yang dibutuhkan. Saya ingat kasus Bapak Wawan akhir 70-an. Beliau sangat peduli pada kesehatan dan selalu disiplin meminum obat untuk 3 penyakit kronisnya. Hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Namun, belakangan ini, ingatannya sering terputus. Kata-kata yang ingin diucapkannya tidak muncul. Kakinya terasa lemas sehingga jalannya melambat, dan bahkan seringkali ia hanya diam, terpaku di tengah percakapan. Ia sangat khawatir. Jangan-jangan ini adalah awal dari demensia. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada penyakit yang dikhawatirkannya. Sebaliknya, kadar vitamin B12 dalam darahnya sangat kurang dan kadar magnesium serta koenzim Q10 juga berada di bawah standar. Nutrisi-nutrisi ini hilang bukan karena penyakit, melainkan karena obat. Obat hipertensi cenderung mengeluarkan magnesium dan kalium dari tubuh, sedangkan obat diabetes perlahan-lahan menguras vitamin B kompleks. Obat kolesterol tinggi juga mengurangi CoQ10, yang berfungsi sebagai bahan bakar bagi sel untuk menghasilkan energi. Ketiga nutrisi ini bukan sekadar suplemen. Mereka adalah fondasi agar jantung dapat berdetak dengan sehat, otak berfungsi dengan jernih, dan otot memiliki kekuatan. Jadi, sejak hari itu, saya menyarankan beliau untuk menambahkan ikan berlemak, pisang dan kacang-kacangan ke dalam menu hariannya, dan melengkapi kekurangannya melalui suplemen kesehatan. Hanya dalam 1 bulan, bicaranya menjadi lebih jelas, ingatannya membaik secara signifikan, dan yang terpenting,
kekuatan di kakinya perlahan kembali. Beliau berkata kepada saya, "Dokter, saya pikir cukup dengan minum obat secara teratur. Ternyata obat itu justru mengambil nutrisi dari tubuh saya. Obat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan apa yang hilang dari tubuh kita akibat obat tersebut. Melalui tes darah rutin dan beberapa perubahan kecil dalam pola makan, energi dapat kembali. Misalnya, hanya dengan menambahkan satu buah pisang saat sarapan, Anda bisa melengkapi nutrisi penting untuk jantung dan saraf. Makan ikan berlemak seperti kembung atau sarden saat makan siang kaya akan omega 3 dan koenzim Q10 yang membuat pembuluh darah lebih fleksibel. Menambahkan sedikit kacang kenari atau almond sebagai camilan juga sangat baik. Hanya dengan satu jenis makanan kecil di atas meja makan, Anda bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh obat. Saya ingin menegaskan sekali lagi, apapun obat yang Anda konsumsi, jangan pernah menghentikannya secara sepihak. Anda harus selalu mengikuti petunjuk dokter. Dan jika tubuh Anda kehilangan nutrisi, Anda harus melengkapinya dengan cara yang benar, baik melalui makanan alami maupun suplemen kesehatan. Kesamaan keempat tidak sejelas penyakit atau obat-obatan, tetapi menurut saya, ini adalah faktor yang dapat meruntuhkan seseorang lebih cepat daripada penyakit fisik manapun, yaitu kehidupan di mana percakapan menghilang dan hubungan sosial menjadi renggang atau terputus. Banyak orang menganggap isolasi atau kesepian hanyalah masalah psikologis. Namun, secara medis, kesepian adalah faktor risiko yang sangat besar bagi kesehatan. Ia melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan peradangan, dan bahkan meningkatkan risiko kematian. Ketika hidup dalam kesepian, hormon stres kortisol terus-menerus dilepaskan. Dalam jangka panjang, tekanan darah akan naik, jantung menjadi lelah, dan kemampuan otak untuk mengatur emosi perlahan melemah. Ketika interaksi dan pertemuan berkurang, otak kehilangan rangsangan, emosi menjadi tumpul, dan tubuh perlahan-lahan kehilangan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Saya ingat kasus Bapak Wibowo yang usianya di atas 80 tahun. Awalnya kesehatannya cukup baik, tidak banyak minum obat, dan setiap hari ia memasak sendiri serta merawat kebun. Namun, setelah pasangannya meninggal dunia, ia hampir tidak pernah keluar rumah. Ia bahkan enggan menerima telepon dan tidak mau pergi ke panti werda. Hanya dalam 1 tahun, perubahan fisiknya terlihat jelas. Tekanan darahnya naik, ia menderita insomnia, dan nafsu makannya hilang. Ketika ia datang ke rumah sakit dalam kondisi kelelahan, saya menatap wajahnya lebih lama daripada hasil tes darahnya. Karena di wajah itu terpancar kesepian yang mendalam, yang tidak bisa diungkapkan oleh hasil tes manapun. Saya berkata kepada beliau, "Setiap hari, lakukan setidaknya 1 panggilan telepon. Boleh ke anak, boleh ke teman. Itulah obat yang berharga." Awalnya ia acuh tak acuh, tetapi setelah mulai menelepon anak-anaknya, ia mulai berubah sedikit demi sedikit. Suaranya kembali bersemangat, insomnianya berkurang, dan nafsu makannya kembali. Saya ingin menekankan satu hal dengan sangat jelas. Kesepian adalah sebuah penyakit. Namun, ini adalah penyakit yang sangat bisa diobati, dan obatnya adalah komunikasi. Percakapan selama 10 menit sehari, jalan-jalan seminggu sekali, 1 lagu di panti werda, 1 sapaan di pusat kegiatan lansia. Hal-hal yang tampak sepele inilah yang merupakan obat yang menyembuhkan fisik dan mental secara bersamaan. Mungkin setelah mendengar saya mengatakan 4 hal minum air yang cukup, menjaga otot, melengkapi nutrisi, dan menjaga koneksi beberapa dari Anda berpikir, bicara memang mudah, tapi melakukannya sulit. Benar. Oleh karena itu, saya ingin berbagi cerita tentang orang-orang yang benar-benar memulai perubahan kecil tersebut. Ada sepasang suami istri. Keduanya berusia 84 tahun, menderita hipertensi dan diabetes. Tubuh mereka kurus dan lemah, sehingga setiap hari terasa berat. Mereka minum obat tanpa terlewat, tetapi rasa lelah semakin parah dan tubuh mereka perlahan melemah. Jadi, saya memberikan saran yang sangat sederhana. 4 gelas air sehari, segenggam kacang-kacangan saat makan, 10 menit latihan berdiri duduk dari kursi, dan 1 panggilan telepon ke putri mereka. Awalnya mereka ragu, tetapi mereka berjanji untuk memulainya bersama. Pertama, minum air.
lalu mengunyah kacang-kacangan sebelum makan. Malam harinya, mereka duduk berhadapan dan melakukan latihan angkat kaki. 3 bulan kemudian, saat pemeriksaan ulang, tekanan darah keduanya lebih stabil. Massa otot mereka sedikit bertambah, dan yang terpenting, ekspresi wajah mereka benar-benar berbeda. Sambil tersenyum, mereka berkata kepada saya, "Sekarang, rasanya kami bisa hidup 10 tahun lagi." Kisah lainnya adalah tentang Ibu Yanti. Ia sudah lama tinggal sendiri, sering mengonsumsi obat anti cemas, dan menghabiskan sepanjang hari di dalam kamar. Ketika saya menyarankannya untuk mencoba ikut kelas menyanyi di pusat kegiatan lansia, ia menggelengkan kepala sambil berkata, "Saya tidak suka menyanyi dan tidak suka tempat ramai." Namun, suatu hari, saat sedang duduk beristirahat di bangku depan pusat kegiatan, ia tidak sengaja mendengar suara musik dan melangkahkan kakinya karena penasaran. Hanya sebulan kemudian, seorang staf dari pusat kegiatan datang menemui saya dan berkata, "Sekarang, Ibu Yanti adalah orang yang bernyanyi paling keras di kelas." Setelah itu, dosis obat tekanan darah Ibu Yanti berkurang setengahnya, dan ia bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Hanya satu lagu, satu kali keluar rumah, telah mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, lalu bagaimana cara memulainya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk membantu Anda memahaminya, saya akan memberikan jadwal harian yang sederhana namun komprehensif yang bisa dipraktikkan oleh siapa saja. Pagi hari, begitu bangun tidur, minumlah segelas air hangat untuk membangunkan tubuh yang kering semalaman. Lanjutkan dengan bernapas dalam-dalam selama 1 menit, isi paru-paru dengan udara segar. Kemudian, seperti yang saya sebutkan, lakukan latihan berdiri duduk dari kursi sekitar 10 kali. Hanya dengan ini, Anda bisa membangunkan tubuh dan otak serta mempersiapkan diri untuk hari yang baru. Siang hari, di meja makan, tambahkan sedikit ikan berlemak seperti kembung atau sarden dan sertakan segenggam kacang-kacangan. Ini adalah sumber nutrisi penting yang menopang jantung, otak, dan otot. Setelah makan, teleponlah anak atau teman Anda. Percakapan selama 10 menit saja bisa menjadi obat yang menenangkan pikiran dan menghangatkan hati. Sore hari, jika ada waktu, berjalanlah perlahan di dalam rumah atau di halaman. Lanjutkan dengan menambahkan beberapa kali latihan, mengangkat tumit sambil berpegangan pada dinding atau meja dapur. Gerakan-gerakan sederhana ini membantu sirkulasi darah dan melatih keseimbangan untuk mencegah jatuh. Malam hari, 1 jam sebelum tidur, minumlah segelas air hangat lagi untuk mencegah dehidrasi selama malam. Dan jika memungkinkan, ikutlah dalam pertemuan kecil atau kegiatan di pusat kegiatan lansia, atau lebih sederhana lagi, luangkan waktu untuk duduk berhadapan dengan pasangan dan bercerita tentang hari yang telah berlalu. Momen-momen sepele seperti itulah yang menjadi kunci emas untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Hanya dengan mempraktikkan jadwal sederhana ini secara konsisten, Anda akan merasakan kesehatan dan suasana hati Anda membaik dari hari ke hari. Dan Anda akan dapat menjalani kehidupan yang bersemangat dan damai hingga usia 85 bahkan 100 tahun. Namun, selain kebiasaan baik, saya juga ingin menunjukkan beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para lansia. Kesalahan-kesalahan ini tampak sepele, tetapi jika diulang dapat merusak kesehatan dengan cepat. Kesalahan pertama adalah minum banyak air sekaligus dengan pemikiran, minum banyak sekaligus biar selesai. Ini sama sekali tidak baik. Ketika banyak air masuk dalam waktu singkat, jantung dan ginjal mendapat tekanan mendadak yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan berbahaya bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta. Yang penting adalah minum secara teratur dengan gelas kecil pada waktu yang tepat, beberapa kali sehari. Kesalahan kedua adalah berpikir bahwa hanya dengan banyak berjalan, kesehatan bisa terjaga. Seperti yang sudah saya katakan, berjalan sangat baik untuk fleksibilitas, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan otot. Banyak orang berjalan puluhan ribu langkah sehari, tetapi jatuh karena langkah kecil dan tulangnya patah. Jika latihan otot diabaikan, fondasi tubuh akan melemah dari hari ke hari. Kesalahan ketiga adalah menghentikan obat secara sepihak ketika merasa lebih baik. Ini sangat berbahaya. Obat diresepkan oleh dokter berdasarkan kondisi penyakit spesifik pasien, dan jika dihentikan tiba-tiba, dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan situasi yang mengancam jiwa.
Oleh karena itu, meskipun merasa lebih baik, Anda harus selalu mengikuti petunjuk dokter dan tidak boleh mengubahnya sendiri. Kesalahan terakhir adalah mengisolasi diri sendiri, seringkali dengan alasan tidak ingin merepotkan anak-anak. Namun, justru keheningan dan sikap tertutup itulah yang melemahkan tubuh dan pikiran lebih cepat daripada penyakit manapun. Satu panggilan telepon, percakapan singkat, satu kegiatan di pusat lansia. Itu sama sekali bukan merepotkan orang lain, melainkan cara untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Justru, ketika kita bisa hidup sehat dan mandiri, beban anak-anak akan berkurang dan hidup menjadi lebih nyaman. Selama melakukan konseling lansia, saya sering menerima beberapa pertanyaan yang berulang. Semuanya adalah pertanyaan yang sangat realistis terkait kesehatan sehari-hari. Dan di bagian ini, saya ingin menjelaskannya secara rinci dan mudah dipahami. Pertanyaan yang paling sering saya terima adalah, apakah minum banyak suplemen kesehatan bisa membuat panjang umur? Saat ini, iklan suplemen kesehatan melimpah di TV, koran, dan internet. Mereka berjanji bahwa hanya dengan meminum ini atau menggunakan itu, Anda akan menjadi sehat dan panjang umur. Akibatnya, banyak lansia membeli berbagai macam suplemen dan meminum lebih dari 10 jenis dalam sehari. Tetapi, apakah itu benar-benar efektif? Jawaban jujurnya adalah tidak. Suplemen kesehatan bukanlah sihir yang memperpanjang umur. Nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita harus pertama dan terutama dipasok dari makanan sehari-hari. Ikan, sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan inilah sumber nutrisi yang paling alami dan berkelanjutan. Suplemen kesehatan harus dianggap sebagai pelengkap hanya ketika tubuh benar-benar kekurangan nutrisi tertentu. Misalnya, orang yang minum obat hipertensi rentan kekurangan magnesium. Orang yang minum obat diabetes bisa kehabisan vitamin B kompleks. Dan orang yang menggunakan obat kolesterol tinggi rentan kekurangan CoQ7. Dalam kasus seperti ini, melengkapi dengan suplemen yang tepat memang diperlukan. Namun, jika sembarangan mengonsumsi berbagai jenis secara berlebihan, justru bisa berbahaya. Ginjal harus bekerja lebih keras, hati harus memproses lebih banyak metabolisme, dan risiko interaksi dengan obat yang sedang dikonsumsi juga meningkat. Banyak penelitian ilmiah menunjukkan tidak ada bukti sama sekali bahwa minum banyak suplemen kesehatan dapat membuat panjang umur. Sebaliknya, pola makan seimbang, kebiasaan olahraga teratur, dan interaksi sosial adalah kunci umur panjang. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, 1 buah pisang di pagi hari, sepotong ikan berlemak saat makan siang, segenggam kacang-kacangan sebagai camilan. Hal-hal sederhana seperti ini jauh lebih berharga daripada sekotak suplemen kesehatan yang mahal. Selanjutnya, beberapa orang berkata kepada saya, "Dokter, saya juga ingin melakukan latihan kekuatan, tetapi lutut saya sangat sakit sehingga saya tidak bisa melakukan gerakan berdiri duduk. Ini juga situasi yang umum. Nyeri lutut, radang sendi, dan nyeri tulang belakang membuat banyak orang takut berolahraga. Namun sayangnya, semakin sedikit bergerak, semakin cepat otot menyusut, sendi semakin lemah, dan rasa sakit semakin parah. Jika Anda tidak bisa melakukan gerakan berdiri duduk, Anda bisa menggantinya dengan latihan ringan yang dapat mengaktifkan otot. Misalnya, gerakan mengangkat tumit sambil bersandar di dinding. Latihan ini melatih otot betis, meningkatkan sirkulasi darah, dan hampir tidak memberikan beban pada lutut. Cara lain adalah duduk di kursi, luruskan satu kaki, tahan selama beberapa detik, lalu turunkan, dan ganti dengan kaki yang lain. Gerakan sederhana ini saja sudah membantu mempertahankan kekuatan otot paha. Anda juga bisa mencoba latihan lengan dengan mengangkat botol air kecil. Mengangkat botol air berukuran 500 ml berulang kali dapat melatih otot lengan dan bahu. Bukan hanya otot kaki yang penting bagi tubuh kita, seluruh otot sama pentingnya. Bahkan, gerakan kecil, jika dilakukan secara konsisten, dapat mencegah kehilangan otot yang terlalu cepat. Saya juga ingin menekankan, olahraga tidak harus disertai rasa sakit. Jika Anda merasakan nyeri tajam pada sendi saat berolahraga, segera hentikan. Rasa sakit adalah sinyal dari tubuh. Anda harus menggantinya dengan gerakan yang lebih ringan dan sesuai. Sebaliknya,
Jika hanya merasakan kelelahan otot biasa, itu adalah pertanda baik bahwa otot Anda sedang dilatih. Pertanyaan lain adalah, saya memiliki penyakit ginjal, apakah saya harus minum banyak air? Ini adalah pertanyaan yang sangat sering saya dengar. Kita sering mengatakan bahwa minum banyak air membantu detoksifikasi, seolah-olah itu adalah aturan emas kesehatan. Namun, bagi mereka yang memiliki masalah ginjal, anjuran minum air tidak bisa diterapkan sesederhana itu. Tubuh kita seperti sebuah mesin. Ginjal berfungsi seperti filter, menyaring limbah, dan menjaga keseimbangan cairan. Tetapi, jika fungsi ginjal melemah, kemampuannya untuk menyaring air dan limbah menurun. Jika pada saat itu Anda minum banyak air sekaligus, kelebihan air akan menumpuk di dalam tubuh dan tidak bisa dikeluarkan. Akibatnya, terjadi pembengkakan, edema, sesak napas, dan beban pada jantung menjadi lebih besar. Lalu, berapa banyak yang harus diminum? Jawabannya tergantung pada kondisi ginjal masing-masing individu. Orang dengan fungsi ginjal normal dianjurkan minum sekitar 4 hingga 6 gelas air sehari, dibagi dalam beberapa waktu. Namun, bagi penderita penyakit ginjal kronis, asupan cairan harus disesuaikan berdasarkan hasil tes darah, tes urin, dan rekomendasi dokter yang merawat. Ada yang hanya membutuhkan 1 liter sehari, ada pula yang dianjurkan lebih sedikit. Yang paling ingin saya tekankan adalah, mereka yang sedang menjalani pengobatan penyakit ginjal tidak boleh sembarangan mengurangi atau menambah jumlah air. Anda harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat, namun dalam kasus apapun prinsipnya tetap sama. Minum air sedikit demi sedikit dibagi dalam beberapa kali sehari. Dengan begitu, tubuh dapat menyerapnya lebih baik dan tidak memberikan beban mendadak pada jantung atau ginjal. Satu lagi pertanyaan yang sering saya terima adalah, saya tidak punya banyak teman. Bagaimana cara menghindari kesepian? Banyak lansia merasa sulit untuk menjaga hubungan sosial, terutama ketika anak-anak mereka sudah dewasa dan tinggal jauh. Mereka berpikir bahwa tidak ada lagi banyak teman untuk diajak bicara. Padahal, komunikasi tidak harus selalu dilakukan hanya dengan teman lama atau keluarga. Anda bisa memulainya dari koneksi kecil. Satu sapaan kepada tetangga, percakapan singkat dengan pemilik toko, satu obrolan di pusat kegiatan lansia. Koneksi-koneksi kecil ini dapat membawa perubahan besar di hati. Otak manusia dirancang untuk merespons secara positif terhadap komunikasi, bahkan jika itu hanya beberapa patah kata. Selain itu, bergabung dengan kegiatan kelompok seperti klub senam pernapasan, kelas menyanyi, atau kelompok jalan kaki juga sangat efektif. Mungkin terasa canggung pada awalnya, tetapi begitu Anda bergabung, ikatan sosial akan terbentuk secara bertahap. Bahkan dalam kelompok kecil, perasaan menjadi bagian dari sesuatu sudah cukup untuk mengusir kesepian. Pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah sebagian kecil dari banyak pertanyaan yang saya dengar selama praktik klinis saya yang panjang. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan meluangkan waktu untuk menjawabnya secara rinci. Saya percaya ini, jika Anda memahami dengan benar, mempraktikkan dengan benar, dan melakukannya secara konsisten, kesehatan dan umur panjang pasti akan meningkat pesat. Ilmu kedokteran modern telah membuktikan, yang menentukan segalanya bukanlah gen atau obat, melainkan kebiasaan sehari-hari minum air dengan benar, menjaga otot, melengkapi nutrisi dengan tepat, dan menjaga komunikasi sosial. Anda tidak perlu melakukan keempat hal yang saya sebutkan dengan sempurna. Memulai dari satu hal kecil saja, tubuh akan merespons dengan sangat jujur. Sama seperti pot tanaman yang layu akan hidup kembali jika disiram setiap hari. Baik Anda berusia 70 atau 80 tahun, tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Ketika tubuh berubah, pikiran berubah. Ketika pikiran berubah, lintasan hidup pun berubah. Segelas air, 10 kali berdiri duduk, segenggam kacang-kacangan, 1 panggilan telepon. Apapun itu, jika dilakukan secara konsisten 3 kali seminggu saja, tubuh akan mengingatnya. Sinyal itu akan tersampaikan ke setiap sel, memungkinkan kita untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih hangat. Ingatlah, Anda tidak perlu sempurna. Meskipun hari ini Anda hanya minum 3 gelas air, itu bukanlah kegagalan, melainkan kesuksesan karena Anda minum 1 gelas lebih banyak dari kemarin. Jika hari ini Anda lupa berolahraga,
Jangan salahkan diri sendiri. Mulai lagi besok. Yang terpenting adalah semangat untuk tidak pernah menyerah. Akan ada hari-hari di mana tubuh terasa lelah, sakit, atau suasana hati sedang tidak baik. Pada saat seperti itu, istirahatlah yang cukup. Tidak perlu memaksakan diri. Semua ini bertujuan untuk menopang hidup, bukan untuk menambah beban pada diri sendiri. Dan terakhir, cobalah renungkan kembali tujuan sebenarnya dari semua ini. Hidup lama tentu penting, tetapi yang lebih penting adalah menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang Anda cintai, menyaksikan pertumbuhan anak dan cucu, tetap menjadi sandaran yang kokoh bagi mereka, berjalan lebih jauh bersama pasangan, sambil mengumpulkan kenangan berharga, dan hidup sambil berbagi kasih sayang dengan tetangga dan teman. Pada akhirnya, semua ini kita lakukan agar bisa menikmati hal-hal paling berharga dalam hidup ini lebih lama. Jika cerita saya hari ini dapat membawa perubahan kecil bagi Anda, saya sudah merasa sangat bersyukur. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan like, dan bagikan kepada orang-orang terkasih Anda. Saya dengan tulus mendoakan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang Anda. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih.